Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Kitab 1 Tesalonika ayat pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, di bawah satu perikop nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri, dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita di zaman digitalisasi ini, di mana banyak nilai-nilai tradisional yang telah mengalami pergeseran. Misalnya saja munculnya gerakan LGBT yang memperjuangkan kebebasan dalam menentukan hidup dengan bebas. Atau demikian bebasnya sekarang untuk setiap orang di dalam mengakses internet. Kita sering dipertontonkan melaluinya akan hal-hal yang tidak seharusnya menjadi konsumsi, baik bagi kita, terlebih-lebih bagi anak-anak. Oleh sebab itu, dalam menghadapi hal-hal tersebut, gereja harus tetap setia di dalam mengajarkan standar-standar kekudusan hidup. Sebab Alkitab dengan tegas tidak memberikan ruang sedikit pun bagi orang percaya untuk berbuat dosa. Tuhan melarang perbuatan-perbuatan cemar tersebut, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sebab Tuhan mengharapkan setiap anak-anaknya yang telah ditebus melalui darah putranya yang kudus. Allah menginginkan agar kita menjalani hidup ini dengan tetap menjaga kekudusan hidup. Kita dipanggil untuk menjadi kudus karena Allah itu sendiri adalah kudus adanya. Dan kita harus mendedikasikan diri kita untuk menjadi benar-benar murni di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya kita tidak lagi diharuskan untuk mengikuti peraturan-peraturan tentang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sebaliknya kita telah diberikan prinsip-prinsip dari kitab suci yang memandu setiap perilaku kita,
mempengaruhi sikap kita, menjaga lidah kita, dan mengarahkan kita pada pilihan yang tepat untuk diambil. Kita harus berperilaku demikian di dalam kemurnian hati, karena hal itu mengindikasikan bahwa kita bertumbuh di dalam kasih karunia menuju kedewasaan rohani kita, sehingga hari demi hari kita semakin dikuduskan di hadapan Allah. Dengan demikian, melalui firman Tuhan ini, Paulus mengajarkan kepada kita prinsip-prinsip dasar bagi orang-orang percaya. Dan Paulus juga memberikan peringatan khusus agar kita tidak terlibat di dalam perbuatan-perbuatan yang cemar, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, sama seperti pada hari-hari di mana kita hidup sekarang ini. Paulus ingin menekankan kepada kita bahwa perbuatan cemar bukan hanya mendatangkan dosa terhadap tubuh kita sendiri, tetapi itu juga merupakan dosa yang besar terhadap Roh Kudus yang diam di dalam tubuh kita. Karena itu, demikian Paulus berkata, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami di dalam memasuki proses pengudusan hidup. Kiranya hikmat, pengertian datang daripada Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.